Di kami ini unik Mas, TBC itu masih dianggap penyakit guna-guna. Jadi lebih arahnya lebih ke dukun Mas. Bahkan saya pernah mengundang melalui desa, dukunnya kita kumpulin, kita ajak ngobrol Mas. Teman-teman desa itu mengarahkan pasien TBC yang berobat itu diarahkan untuk mendapat BLT desa. Baik, terima kasih. Selamat sore kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan yang udah hadir di sini. Hari ini kita masuk ke diskusi seri terbaru Menjadi Indonesia. Kalau dulu temanya soal GSO, sekarang kita bicara soal ngabuburit ngobrol TBC. Nah, ini rencananya minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat itu kita akan terbagi 4 sesi. Nah, sesi pertama pada hari Senin sekarang itu akan diskusi soal bagaimana desa menjadi faktor pendorong eliminasi TBC. Nah, ini sudah hadir di sini Mas Iskandar. Nah, beliau nanti akan menjadi narasumber dan kawan-kawan silakan selama 1 jam. Kita tidak seperti biasa 2 jam atau 3 jam, tapi 1 jam saja supaya kawan-kawan bisa menyiapkan ngabuburit di rumah masing-masing. Nah, dari situ kita bisa ngobrol, bisa saling berbagi, terutama kaitannya dengan bagaimana sebenarnya kawan-kawan di lapangan dan kawan-kawan yang ada di IU dan lain-lain itu bisa saling berkolaborasi dengan acara diskusi kali ini. Nah, karena ini fokusnya soal desa dan saya kira ini tema yang begitu krusial bahkan dari dulu sampai sekarang karena betapapun desa ini adalah Indonesia adalah bagian dari desa saya. Itu kira-kira kalau kata Cak Nun, Emain Najib. Nah, itu mengartikan bahwa desa menjadi satu tulang punggung pertama, tapi persoalannya adalah em, infrastruktur kesehatan, kemudian kualitas fasilitas kesehatan di masyarakat, terutama di pedesaan, itu begitu kurang. Nah, nanti Mas Iskandar akan berbagi soal bagaimana sih sebenarnya posisi desa itu dan upaya untuk mendorong eliminasi TBC. Nah, saya kenalkan secara singkat, Mas Iskandar adalah ex-direktur Patiro Semarang, dan beliau juga melakukan riset di berbagai lini, terutama di seputar perdesaan. Nah, selain itu, langsung saja teman-teman, karena ini waktunya 1 jam, saya harap nanti 20 menit bisa memaparkan materi Mas Iskandar, dan di sisa waktunya kita bisa diskusi satu sama lain. Jadi bukan hanya teman-teman menyampaikan pertanyaan, tapi kawan-kawan juga turut berbagi pengalamannya soal materi yang akan disampaikan oleh Mas Iskandar. Silakan Mas Iskandar. Ya, terima kasih Mas Roni. Eh, Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama, nama saya Ahmad Iskandar. Eh, Sehari-hari sebagai pembantu rumah tangga umat, harapannya ya rakyat Jawa Tengah. Eh, Kerjanya di bagian dapur, ya riset-riset, kajian-kajian advokasi dan pengorganisasian warga. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lampau, saya sebagai Direktur Patiros itu selesai mandatnya akhir 2023 yang lalu, dan saat ini sedang berkelana bersama dengan teman-teman di Penambulu. Nah, di tahunnya lalu kami di Patiros, perhimpunan Lembaga Perhimpunan Patiro Semarang yang kami singkat menjadi Patiros, mendapatkan sebuah kepercayaan dari PR Konsorsium Komunitas Penabulu dan STPI untuk menjalankan sebuah studi. Nah, kebetulan memang ini bagian dari concern kerja-kerja kami sejak kami berdiri, ya, karena memang kami hadir untuk mencoba untuk melakukan kajian-kajian yang sifatnya mencari elemen-elemen, instrumen-instrumen yang dapat melakukan transformasi sosial di civil society. Dan tepat ketika Undang-Undang Desa ini diterbitkan, kami mulai menelaah, mengkaji, dan kemudian menemukan sebuah upaya gimana memberdayakan desa sebagai frontline ujung tombak dari perubahan
transformasi sosial di negeri ini. Nah, saya dapat waktu 20 menit ya. Nah, 20 menit coba saya sampaikan. Nah, slide ini hanya alat bantu teman-teman, rangkuman dari hasil riset kami, salah satu dari hasil riset kami, dan nanti bisa teman-teman baca pada saat kita setelah forum atau nanti waktu kita diskusi kita bisa gali. Yang ingin saya sampaikan bahwa desa memiliki peran penting dalam upaya membangun transformasi sosial di negeri ini. Sejak zaman dahulu, zaman Mataram Hindu hingga Indonesia modern, desa selalu memegang peranan penting, baik itu dalam kerangka resistensi ataupun dalam kerangka revitalisasi. Nah, salah satu peran kunci desa adalah di sektor kesehatan itu ikut di dalam menjadi apa istilahnya itu faktor determinan percepatan eliminasi penyakit-penyakit menular. Nah, salah satunya yang muncul ke permukaan karena saat ini di antara banyak penyakit menular yang cukup dominan itu ada 3 ya, yaitu AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Dan waktu itu kita coba concern di isu TBC, tuberkulosis ini, dan kemudian menemukan satu hipotesa yang ingin kita uji. Bagaimana cara supaya desa memiliki satu peran faktor yang kunci, faktor yang signifikan di dalam mempercepat eliminasi penyakit ini sebagai bagian dari proses transformasi sosial negeri. Nah, itu tentu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana peran desa dan hubungannya dengan suprastruktur di tingkat negara. Relasi desa dengan negara memang relasi yang sifatnya dinamis. Banyak sekali berkelindahan kepentingan-kepentingan, namun salah satu kepentingan yang berkelindahan itu adalah bagaimana eliminasi TBC yang dapat dicapai dengan target sesuai dengan target pemerintah pusat, yaitu 2030 nanti bisa turun secara signifikan. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah dari berbagai interaksi antara berbagai macam aktor ini dan isu TBC menjadi salah satu bagian kepentingan yang harus diperjuangkan. Desa berdiri di tengah-tengah relasi antar aktor dan antar kepentingan ini. Ada interest bisnis, ada interest komersial, ada interest politik praktis, tapi juga ada interest untuk sifatnya kenegaraan dan memang memanfaatkan desa sebagai bagian dari upaya percepatan ini. Nah, kami kemudian menemukan sebuah upaya, sebuah solusi. Mungkin bukan bisa dianggap sebagai belum bisa dianggap sebagai solusi finalnya, tapi sebuah upaya intermediate result atau salah satu milestone yang bisa kita dorong, yaitu memperjuangkan agar ada satu kebijakan nasional yang bisa mendorong desa di seluruh Indonesia untuk menempatkan desa sebagai menempatkan eliminasi TBC sebagai prioritas. Ya, itu kami lakukan risetnya tahun 2019. Nah, itu dengan berlakunya Undang-Undang Desa yang berada di bawah Kementerian Desa, waktu itu kami coba advokasi kebijakan untuk meyakinkan pemerintah pusat agar desa dilibatkan dan ada penegasan di dalam kebijakan nasional itu. Dan alhamdulillah di Permen Desa untuk penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2023, kita bisa berhasil mendorong munculnya satu
eh, satu kebijakan yang menempatkan penanggulangan tuberkulosis menjadi salah satu prioritas dalam alokasi dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah ke desa-desa. Nah, setelah itu tentu perjuangan kita belum selesai. Nah, eh, dan salah satu upaya kita untuk mencari supaya memperkuat proses peranan desa ini adalah muncul ide gimana caranya supaya instrumen-instrumen kelembagaan yang ada di daerah juga dapat mendukung peranan desa dalam upaya mengeliminasi TBC ini. Salah satu instrumen kelembagaan daerah yang muncul adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), satu institusi institusi kelembagaan institusi di daerah yang memiliki satu pola yang unik, yaitu lembaga yang ini agak berbeda dengan BUMD, karena kalau BUMD itu sifatnya lebih komersial, kalau BULD itu sifatnya pelayanan, namun hasil-hasil pungutan dari pelayanan itu dapat digunakan untuk pembiayaan diri dari badan ini, badan yang menyandang status sebagai BLUD. Lalu terpikir ide, mungkinkah BLUD yang ada, yang telah dipraktekkan di daerah daerah selama ini, ya, kabupaten kota provinsi selama ini itu diberlakukan di level desa, nampaknya itu yang sedang coba kami cari. Sebenarnya banyak beberapa isu muncul di dalam proses riset kita saat itu. Di samping gimana menempatkan BLUD di desa, apakah mungkin memungkinkan hal itu dilakukan? Secara regulasi ternyata kita menemukan itu tidak bisa, karena tidak ada satu di undang-undang desa maupun di undang-undang yang lain itu tidak ada aturan legal yang menetapkan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, itu di level desa. Institusi yang ada di level desa atau yang berinteraksi dengan pemerintah desa selama ini hanya sejauh ini kita menemukan hanya satu, yaitu puskesmas. Nah, puskesmas yang menyandang status sebagai BLUD inilah yang nampaknya dapat kita dorong untuk memainkan peranan berkolaborasi dengan desa untuk melakukan percepatan eliminasi TBC. Nah, kemudian muncullah ke permukaan ada satu konsep yang bernama integrasi layanan primer. Nah, bayangannya adalah kalau di konsep integrasi layanan primer yang diaju oleh Kementerian Kesehatan, itu semua ketika pasien hadir ke puskesmas, maka tidak ada lagi model ini pasien TBC di treatment di kamar TBC, pasien sakit paru di treatment di paru, atau yang panu di treatment di bagian panu atau batuk dan sebagainya. Tapi semuanya akan mendapatkan satu layanan one stop service yang terintegrasi terhadap layanan yang di puskesmas. Jadi meskipun keluhannya adalah panu, tapi tetap dilakukan upaya screening untuk pengecekan TBC. Meskipun sakitnya itu encok misalnya, tetap melalui pemeriksaan di penyakit yang lain gitu. Jadi
diintegrasikan, tidak ada lagi sekat-sekat dalam pelayanan di puskesmas itu. Itu yang ditangkap dalam integrasi layanan primer. Nah, kami coba dorong gimana peranan desa untuk mendorong supaya eliminasi TBC ini bisa berlaku seiring dengan peranan puskesmas sebagai BLU daerah gitu, di tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan di desa dan bermitra dengan pemerintah desa. Ini kami menemukan ada 4 posisi, kami bikin peta 4 posisi ini sebagai bagian dari upaya berkreasi untuk melihat situasi dan menangkap informasi dari situasi di lapangan. Yang pertama ini, posisi yang pertama, BLU dari puskesmas itu mengambil tindakan untuk mengubah kelembagaannya secara adaptif. Jadi ini ini sifatnya masih normatif ya, dan diharapkan Pustu yang merupakan bagian instrumen utama pelayanan publik dari puskesmas di level desa atau kelurahan itu Pustu, itu bisa lebih dioptimalkan peranannya. Lalu posisi yang B itu secara umum itu desa melalui lembaga kemasyarakatan desa itu akan ikut turut mengambil satu peranan, tetapi tentu saja harus sesuai dengan satu aturan yang ditetapkan oleh kementerian, oleh supra desa. Nah, seperti teman-teman ketahui, di level desa itu ada lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa ini tidak yang diidentifikasi oleh undang-undang itu ada RT, RW, PKK, gitu. Dan salah satunya yang di-endorse ada Posyandu. Lalu posisi yang C ini BLUD UPTD dari puskesmas atau Pustu sebagai unit layanan di level desa sebagai instrumen utama perpanjangan layanan puskesmas di tingkat desa itu bisa berkolaborasi dengan NGO, dengan OMS. Nah, dengan memanfaatkan jejaring yang ada, sehingga ada muncul semacam kolaborasi. Dan yang terakhir, pemanfaatan desa tidak hanya berdasarkan dari dana dan APBDes, ya, tetapi juga aset-aset desa bisa diberdayakan, direvitalisasi untuk memperkuat layanan di level Pustu. Salah satunya dengan memanfaatkan aset-aset desa, misalnya tanah desa atau bangunan desa agar bisa dibangun, misalnya kolaborasi untuk bangun klinik di desa. Mungkin itu secara umum ya, sebagai bagian dari memancing diskusi kita. Moga-moga ini bisa memancing diskusi dalam waktu yang pendek ini bagi teman-teman untuk pengantar buka puasa. Diskusi 1 jam ngabuburit menjelang puasa dengan topik yang agak-agak gimana begitu kan, cukup bikin nanti rasa lapar akan makin menjadi-jadi, sehingga waktu buka puasa akan makin nikmat rasanya. Terima kasih Mas Tony.
Ya, makasih banyak Mas Oh, Iskandar atas paparannya. Ini menarik banget ya kawan-kawan. Saya kira di situ ada istilah-istilah yang mungkin saya pribadi terutama itu masih kurang familiar. Tapi saya kira dengan istilah-istilah itu ternyata menjadi pintu masuk bahwa untuk kaitannya dengan eliminasi TBC tadi, dengan strategi manajemen dan seterusnya, pelembagaan dan macam-macam itu bisa menjadi satu solusi bahwa untuk eliminasi TBC pada tahun 2030, betapapun meskipun itu merupakan suatu isu nasional, garda terdepannya lah di desa. Nah, ini saya kira apa yang dipaparkan Mas Iskandar tadi bisa menjadi satu pintu masuk kita kawan-kawan untuk kita diskusikan lebih lanjut. Nah, ini masih ada waktu sekian menit tentu saja untuk kita menunggu buka. Nah, ini silakan kawan-kawan terbuka untuk pertanyaan atau mungkin juga konfirmasi ulang atas paparannya Mas Iskandar atau barangkali kawan-kawan juga menemukan persoalan yang serupa dan ide-idenya itu bisa dielaborasikan lebih lanjut dengan yang tadi disampaikan Mas Iskandar. Silakan kawan-kawan. Baik, terima kasih. Menarik tadi apa yang disampaikan. Jadi memang kami di BKPI Cabang Lombok Timur selaku SSR, Konsorsium Penanggulangan TPI, itu sudah mulai eh, apa artinya eh, melirik bagaimana kemudian advokasi anggaran yang ada di desa ini juga dialokasikan untuk penyakit ATM lah gitu ya. Secara umum kemarin eh, mengikuti beberapa musrenbang des itu bahwa dari Kemendes kan ada prioritas penggunaan dana desa tuh. Ya, tapi memang ya secara besaran mungkin tidak eh, ya mungkin belum lah gitu ya, belum signifikan secara besaran karena hasil kami rapat koordinasi mengundang perwakilan dari Forum Komunikasi Kepala Desa dulu di Lombok Timur itu bahwa secara ini mereka juga nggak tahu gitu di desanya itu ada kasus TB apa enggak gitu ya. Akhirnya kemudian rekomendasi kami itu dari puskesmas itu juga sounding ke desa bahwa ini di desa bapak atau ibu kepala desa itu ada nih sekian kasus gitu ya. Nah akhirnya kemudian ada beberapa desa yang memang sering terlibat pertemuan terkait dengan eh, penanggulangan TBC itu sudah mulai menganggarkan gitu. Tapi untuk aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan mata anggaran yang ada, yaitu eh, edukasi atau penyuluhan kan untuk penyakit menular, khususnya TBC. Gitu. Ada beberapa hasil advokasi dari kader kesehatan yang terlibat di komunitas gitu ya. Kader komunitas dia mengusulkan ke desanya yang memang dia juga perannya penting di situ menyusun apa anggaran di perencanaannya di Pusdesmas. Tetapi kemudian memang harus kita dorong juga supaya ya walaupun sudah ada regulasi yang mengatur bahwa mereka atau di desa ini harus ada anggaran gitu ya. Contoh di Lombok Timur itu ya eh, di dari dinas terkait gitu ya, pemberdayaan masyarakat dan desa atau PMD itu sudah warning gitu ke camat gitu melimpahkan wewenang ke camat untuk apa istilahnya mereview APBDes-nya dari masing-masing desa gitu. Yaitu dititipkanlah di situ bahwa harus gitu ya, harus ada anggaran terkait dengan penanggulangan ATM. Nah, itu menjadi peluang untuk komunitas bagaimana supaya ini juga diadvokasi gitu walaupun memang secara besaran mungkin menurut apa belum tidak merata gitu misalnya artinya tidak signifikan lah tetapi eh, dengan adanya awal tadi penganggaran di APBD terkait dengan itu saya rasa itu juga menjadi awal yang baik untuk bagaimana desa dilibatkan hanya saja tinggal bagaimana mensinkronkan karena pada Musrenbang Des juga dari puskesmas itu pasti diundang gitu ya pasti diundang. Nah, tinggal kemudian eh, apa sih kegiatan yang lebih lebih masif di desa itu gitu ya. Selain posyandu misalnya gitu, selain screening di posyandu apa saja apalagi nih terkait dengan penanggulangan TB sehingga kemudian kegiatan-kegiatan itu banyak dilakukan tentunya akan diikuti saya rasa dengan
dengan anggaran yang bisa lebih besar, sehingga itu juga eh, bisa menjadi gerakan yang lebih masif lagi gitu. Sehingga kalau dari dinas kesehatan di komunitas juga mendorong ya mikro eliminasi lah gitu, eliminasi TBC dari desa dulu gitu. Atau desa sadar TB kah gitu, kalau tidak bisa desa bebas TB. Nah, itu yang apa menjadi ini, dan peran dari Puskesmas sebagai apa leading sektor panjangan tangan dari dinas kesehatan memang itu juga penting gitu, melibatkan desa ini tidak hanya kemudian di beberapa isu prioritas kayak stunting, kemudian nanti misalnya sanitasi dan yang lain gitu. Eh, Puskesmas juga harus betul-betul memprioritaskan bahwa isu ataupun program penanggulangan TB juga harus masuk gitu, tidak hanya ketika ada regulasi untuk mengharuskan adanya eh, apa penganggaran itu gitu. Tetapi untuk jangka jangka panjangnya gitu sampai 2030 itu juga ini harus dikawal betul bahwa setiap tahun itu harus ada anggaran itu juga membantu gitu. Karena kalau di puskesmas juga ya kegiatannya juga batas gitu, di DUK-nya juga sedikit gitu. Dengan adanya eh, dana yang dari APBD saya rasa akan sangat bantu tentunya ya walaupun bertahap mungkinnya sehingga anggaran juga terbuka. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya, makasih banyak Bang Agus tadi sudah memberikan cerita dan juga praktik baiknya. Nah, ini mungkin langsung bisa direspon sekalian nih Bang Iskandar, Mas Iskandar. Silakan. Iya, benar, Mas Agus. Terima kasih atas responnya dan berbagi pengalamannya. Ya, menjadi tantangan kita itu gimana caranya supaya proses pembiayaan dari eliminasi TBC ini bisa berkelanjutan dan tidak bergantung kepada sumber pendanaan dari pihak eksternal gitu. Nah, untuk mendorong itu tentu menjadi bagian dari upaya kita ya, termasuk mendorong supaya APBN, tidak hanya APBN, tapi juga APBD, provinsi dan kabupaten kota dapat mengalokasikan secara efisien dan ke eliminasi TBC. Cuma memang lagi-lagi tantangan kita adalah gimana mendorong supaya pengelolaan anggaran daerah itu benar-benar efisien dan efektif sehingga eh, alokasi anggaran untuk penanggulangan TBC dapat di, di diatur gitu. Dibentuk atau dialokasikan di APBD dan juga di level desa. Sudah ada mandat dari Kementerian Desa agar semua desa memanfaatkan dana desa yang ditransfer itu untuk dialokasikan untuk penanggulangan TBC. Cuma memang yang menjadi tantangan bagi kita, PR kita adalah menjamin keberlanjutannya karena seringkali eh, dalam musyawarah musrenbang daerah, kabupaten kota maupun musrenbang desa itu pertarungan antar kepentingan gitu, negosiasi antar kepentingan itu merupakan satu forum yang memang yang terjadi di forum itu dan meyakinkan para pihak bahwa eliminasi TBC harus menjadi prioritas bagi semua, tidak hanya masalah infrastruktur, tidak hanya masalah pembangunan apa yang lain gitu, tapi TBC, AIDS dan malaria atau itu menjadi satu prioritas di level daerah dan di level desa itu menjadi tantangan. Nah, negosiasi-negosiasi karena Muslimbang itu kan suatu forum negosiasi yang memang dilibatkan dan uh, yang merupakan panggung pertemuan antar kepentingan yang memang harus kita perjuangkan bersama-sama supaya eliminasi TBC menjadi prioritas yang dialokasikan di desa dan di daerah. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Mas Agus tadi muncul sebuah ide yaitu ya,
satu satu gagasan gimana caranya supaya eh, eliminasi TBC ini menjadi sebuah gerakan sosial, eh, gerakan yang sesungguhnya membutuhkan kolaborasi, sharing sumber daya dari berbagai pihak, tidak hanya kepemimpinan tidak hanya di tangan birokrasi, kepemimpinan tidak hanya di tangan pemerintah, perangkat daerah dan perangkat desa, tetapi kepemimpinan ada di tangan semua pihak yang memiliki sumber daya untuk dan bersedia untuk berbagi. Nah, kolaborasi untuk berbagi sumber daya itulah yang menjadi tantangan bagi kita saat ini. Sudah ada memang konsepnya, saya kalau tidak salah namanya wadah kemitraan penanggulangan TBC ya, atau istilahnya apa itu, pentahelik. Tapi lagi-lagi kalau kita baca di situ dan kita lihat secara empiris, eh, terlalu dominan, birokrasi heavy begitu. Nah, itu yang jadi tantangan. Sehingga setiap tahun kok eh, kita tidak pernah bisa menurunkan, benar-benar menurunkan penderita atau kasus TBC ini, sehingga kita selalu menjadi nomor 2 atau nomor 3 eh, pesakitan global, di bawah India. Gitu. Itu satu hal yang menjadi tantangan kita bersama. Ya, makasih banyak Mas Iskandar tadi atas responnya. Saya kira itu menjadi satu pintu masuk juga ya. Dan ini sebelum masuk ke pertanyaan lainnya ada yang resen. Ini juga di pertanyaan di calon calon juga udah ada. Silakan Bang Amri Jaya untuk langsung open mic saja. Ini meskipun di chat juga udah bertanya, tapi bisa menyampaikan secara lisan. Silakan Bang. Oke, Mas, terima kasih. Perkenalkan, Amri Jaya, Mas, dari IU Penabulu Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Nah, mendengar cerita dari Mas Iskandar tadi bahwa di kami di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong ini udah mencoba mengadvokasi ke desa, Mas. Kegiatannya melalui DPMD. Karena pada waktu di Oktober ada kegiatan bersama Adinkes yang mengundang DPMD, Basnas, dan lintas sektor untuk kegiatan ATM. Nah, pada waktu itu kita fokus di desa untuk penanggulangan TBC. Nah, kendalanya adalah desa meminta data sama dengan cerita Pak Agus Hairi tadi bahwa siapa sih yang TBC di desanya, di daerahnya. Sementara data itu di kita tidak tidak bisa menyerahkan. Itu ranahnya teman-teman dinas kesehatan kan, Bang. Jadi kita mengundang beberapa desa, Mas. Pada waktu itu 15 desa kita undang untuk kegiatan bagaimana penanggulangan TBC di desa dengan mengundang TAPM, Mas, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Nah, mereka yang lebih dekat sama desa sebenarnya pada waktu itu. Ternyata di sana sudah ada programnya di dalam SID, Mas, Sistem Informasi Desa. Itu udah ada program TBC. Ternyata di setiap desa tidak berjalan karena yang ceritakan Mas Iskandar tadi, kendalanya adalah regulasi, aturan dari Kadesnya nggak berani bagaimana menganggarkan ini, maksudnya kemana? Nah, jadi kita mencoba membuka data bersama dengan kesehatan. Akhirnya teman-teman desa lebih terarah kegiatan itu tentang pembagian PMT, Mas. Pemberian makanan tambahan, kemudian mengalokasikan BLT desa. Jadi pada waktu teman-teman desa melakukan pemberian BLT, kita kader diundang untuk mengadakan edukasi, Mas. Kawan-kawan kader melakukan penyuluhan di kegiatan desa itu, Mas. Nah, itu yang terjadi, yang dilakukan teman-teman di Rejang Lebong. Adapun kejadian TBC di desa, pihak desa mengundang kader, minta tolong itu didatangi. Jadi pada waktu itu kita memberikan syarat buat seluruh masyarakat desa yang mengenai TBC, kontak rumahnya wajib cek cek TBC. Kalaupun diarahkan nanti kalau dia memang pasien TBC dan tidak terdata di Bansos, orang-orang yang mengalami TBC itu mereka akan mendapatkan BLT desa, Mas. Itu yang sekarang sedang dilakukan di tempat kami. Kita mengadvokasi 15 desa yang kita lakukan, tetapi kayaknya yang udah berjalan kurang lebih ada 5 desa, Mas, yang udah mengalokasikan kegiatan itu ke dana desa, dan mereka mengalokasikan kegiatan yang mengundang kita di Penabulu adalah kegiatan penyuluhan. Itu yang lebih lebih ke yang dilakukan, Mas. Kalau untuk eh,
di kami ini unik Mas. TBC itu masih dianggap penyakit guna-guna. Jadi lebih arahnya lebih ke dukun Mas. Bahkan saya pernah mengundang melalui desa, dukunnya kita kumpulin, kita ajak ngobrol Mas. Gimana tentang penanganan ini Mas. Itu pernah kita lakukan. Tetapi kalau saya lihat sekarang trennya adalah teman-teman desa itu mengarahkan pasien TBC yang berobat itu diarahkan untuk mendapat BLT desa. Karena mereka dari bantuan tunai itu Mas. Itu yang sekarang sudah dilakukan teman-teman di Rejang Lebong. Itu sekilas info kalau kami di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Terima kasih Mas. Ya, makasih banyak Bang Amri. Saya kira di beberapa daerah tadi yang disampaikan Bang Amri memang menghadapi persoalan yang serupa ya soal stigma kena TBC merupakan bagian dari guna-guna. Iya, betul. Iya kan? Bahkan di beberapa daerah itu, terutama kalau saya pribadi di Jogja itu juga dikatakan itu kena penyakit AIN atau penyakit apa gitu-gitu yang itu tidak terjelaskan secara ilmiah. Nah ini masih banyak, ini menjadi satu PR panjang juga sebenarnya untuk teman-teman. Nah silakan Mas Iskandar untuk merespon tadi yang disampaikan Bang Amri. Silakan. Ya, terima kasih Bang Amri. Eh, persepsi masyarakat tentang eh, penyakit TBC memang masih cukup beragam ya, karena menengok eh, menengok pada background background dari eh, apa status sosial ekonomi kita. Memang masih menjadi sebuah tantangan karena kelas menengah kita belum cukup besar atau secara signifikan memainkan peranan penting di dalam menjadi penggerak atau menjadi agen transformasi sosial. Kelas menengah kita, kaum terpelajar uh, dan educated people itu belum memainkan peranan optimal untuk menjadi penyebar informasi yang di antara warga di lingkungan tetangganya misalnya. Nah, sehingga memang jadi tantangan kita karena negeri ini kan apa ya? Kalau dalam bahasanya dulu ada yang di John Naisbitt, kalau teman-teman pernah pernah mendengar ya, ada namanya John Naisbitt itu. Dia bilang uh, Indonesia ini satu negeri yang di dalamnya ada tidak hanya gelombang pertama, gelombang kedua. Jadi perubahan transformasi itu tidak hanya satu gelombang yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya berlaku modernisasi, tidak hanya revolusi industri atau bahasa bahasa yang lain. Tidak hanya revolusi industri keempat yang berlaku di Indonesia tadi, tapi masih revolusi industri ketiga. Pola lama masih berkumpul, cara-cara tradisional masih masih ada sehingga terutama di kawasan-kawasan yang infrastruktur apa pendidikan dan kantong-kantong kelas menengahnya belum belum memiliki basis sosial ekonomi yang cukup kuat. Nah, bahkan di level di Jawa Tengah atau di Jogja saja juga masih ada warga yang beranggapan seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Roni maupun Bang Amri sebagai penyakit guna-guna. Bahkan saya di tempat saya di Tegal itu uh, menemukan kasus di sebuah desa di daerah dekat dengan Guci, kawasan wisata Guci, yang masih menganggap bahwa TBC ini penyakit turunan. Gitu. Jadi ibunya, neneknya dulu kena kutuk gitu, sehingga anak cucunya ya juga kena kutuk. Kutukannya ya memiliki gejala-gejala TBC ya, batuk, dahak, kurus dan sebagainya. Nah, itu tantangan kita ya untuk mencoba mendorong supaya masyarakat terutama di kawasan rural untuk bisa teredukasi dan tersadarkan bahwa penyakit ini bukan nggak ada urusannya dengan kutukan, nggak ada urusannya dengan
santet atau pelet gitu. Tapi ini semata-mata urusan kesehatan yang kita harus prepare dan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ya, makasih banyak Mas Iskandar. Silakan Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, di desa saya dulu kan pernah ya ada peraturan bupati yang eh, harus menganggarkan dari dana desa untuk penanggulangan TB. Cuma karena apa namanya peraturannya belum apa ya namanya belum bisa dijalankan secara maksimal. Jadi para kepala desa kebingungan itu ini harus bagaimana gitu. Sedangkan pendamping desa juga udah menyarankan bahwa ini ada perbubnya, tinggal dijalankan gitu. Tapi berhubung sesuatu hal, jadi kepala desa tidak bisa mengambil langkah untuk eh, apa namanya menganggarkan dari dana desa tersebut untuk pos bagian penanggulangan TB. Akhirnya dipending hanya dijalankan untuk apa namanya penyaluran kepada apa BLT sama stunting. Dan untuk tahun 2024 ini baru bisa dianggarkan karena sudah ada posnya dan alhamdulillah untuk Desa Raksabaya sudah dianggarkan kurang lebih 10 juta untuk penanggulangan masalah TBC. Terus di desa kami juga sudah sering Pak diadakan sosialisasi ataupun penyuluhan tentang TBC kepada masyarakat supaya masyarakat semakin sadar lah gitu. Jadi eh, kami melibatkan saya sebagai PS di Kabupaten Ciamis juga sering melibatkan kepala desa ataupun staf desa maupun RT RW untuk ikut berperan aktif dalam penanggulangan TBC. Begitu Pak. Ya, makasih banyak Mbak Dewi atas tadi praktik baiknya dan cerita soal apa yang kemudian ada di Desa Raksabaya di Kabupaten Ciamis. Nah, barangkali Mas Iskandar bisa merespon tadi apa yang disampaikan Mbak Dewi. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Itu pengalaman yang menarik ya dalam bernegosiasi dengan kepala desa untuk memperjuangkan alokasi eh, eliminasi TBC di APBDes. Ya itu bagian dari tantangan kita ya. Bagaimana cara kita untuk bisa bernegosiasi dan mempengaruhi, meyakinkan, membujuk, melobi kepada tokoh-tokoh kunci pejabat kunci di desa agar mereka bersedia untuk memprioritaskan, mengalokasikan anggaran TBC di APBDes. Sebagaimana juga karena APBDes, APBD, APBN itu merupakan sumber daya yang berasal dari kita, dari warga negara yang dialokasikan untuk kebutuhan kepentingan kita sebagai warga negara dan pemerintah, perangkat daerah, perangkat desa merupakan instrumen negara untuk mengelola dana-dana itu. Nah, karena kita hidup bukan di dunia yang hampa, kita hidup di dunia yang penuh dengan kepentingan, itu sisi yang mesti kita sadari sehingga pemahaman tentang situasi dan arena pengambilan keputusan di level desa itu yang mesti memang menjadi bahan yang kita pakai. Analisis situasi, analisis sosial, analisis stakeholder, memahami interes-interes yang terjadi, baik interes dari kepala desa, interes dari perangkat desa, interes dari kelompok-kelompok interes yang lain, kelompok atau stakeholder yang lain yang
memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber daya desa di APBDes itu hal penting yang harus kita miliki sebagai aktivis NGO yang melakukan advokasi kebijakan. Nah, pemahaman kita tentang pemahaman kita tentang katakanlah arena politik, ya, karena ini kan politik di desa ya, dan politik dalam pertarungan untuk memperebutkan sumber daya di dana desa itu, di APBDes itulah yang menjadi menjadi tantangan bagi kita. Yang kedua tentu itu menjadi tantangan bagi kita untuk bisa mempertajam, mengolah, meningkatkan keterampilan kita, skill kita. Apa itu skill kita? Yaitu kemampuan kita di dalam melakukan, selain kemampuan kita dalam melakukan analisis terhadap situasi stakeholder dan interest, juga kemampuan kita di dalam menyusun argumentasi dan kemampuan kita di dalam melakukan lobby, negosiasi. Karena sesungguhnya saya selalu melihat bahwa selalu ada sumber daya itu selalu banyak, layaknya bunga, bunga ya, melati, mawar yang selalu dikunjungin oleh kumbang. Nah, kumbang-kumbang bunga itu adalah sumber daya, APBDes, APBD, APBN, dan kumbang-kumbang itu adalah interest group. Dan kita salah satu dari kelompok-kelompok yang berkepentingan, tentu basisnya beda. Kalau mungkin ada interest group yang basicnya memang semata-mata pada interest itu sendiri. Kalau kita interest group untuk supaya based on values, ya. Karena kita memperjuangkan satu nilai bahwa masyarakat berhak mendapatkan terutama pasien atau keluarga yang terdampak penyakit TBC itu berhak mendapatkan uluran tangan dari mendapatkan kemanfaatan dari sumber daya itu, sehingga kita memperjuangkan supaya akses sumber daya itu bisa diperoleh oleh kelompok-kelompok yang menderita, marginal, termasuk diantaranya adalah penderita TBC dan keluarganya yang terdampak dan lingkungannya gitu. Nah, itu bagian tantangan advokasi kita ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih banyak Mas Iskandar. Satu yang saya garis bawahi tadi bahwa soal sumber daya tadi merupakan bagian dari bunga ya. Dan kita adalah bagian dari stakeholder untuk saling memperebutkan, bernegosiasi. Tapi hari ini kan kolaborasi menjadi satu kunci. Dan tentu saja dengan forum ini bisa menjadi pintu pembuka kolaborasi lebih lanjut. Nah, ini sudah ada yang resen. Silakan Bang Ajat. Oke, nggak perlu video ya. Muka saya lagi ganteng. Oh, lagi buka puasa ini. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih sebelumnya kepada Mas Roni. Menarik ya, bicara soal desa, apa yang disampaikan tadi Mas Iskandar tadi. Namun satu hal, justru sebaliknya yang jadi pertanyaan adalah mengapa harus desa gitu kan? Mengapa harus desa? Karena kalau berdasarkan RPJP ya, dokumen RPJP nasional 2005-2025 bahwa terjadi disparitas yang cukup tinggi antara pedesaan dengan perkotaan. Kita bisa melihat bagaimana kondisi umum perdesaan kita, sisi kemiskinan masih tertinggi, kemudian sarana prasarana juga, lalu kemudian kualitas dari sarana prasarana itu sendiri. Bahkan hal lainnya adalah ada berbagai permasalahan sosial, budaya, dan keagamaan lainnya. Nah, di sini saya melihat bahwa kalaupun seumpamanya bicara soal desa sebagai faktor pendorong, ya, faktor pendorong terhadap eliminasi TBC, maka bukan hanya soal tadi mengkolaborasikan kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa, mengkolaborasikan apa yang ada, sumber daya yang ada di desa, tetapi yang tidak kalah penting adalah membentuk kemandirian masyarakat itu sendiri, membentuk kemandirian desa itu sendiri. Nah,
eh, saya sepakat bahwa dengan sumber daya yang ada di desa hari ini sudah sangat apa ya sangat menarik gitu ya, sangat menarik, maka perlu untuk dimanfaatkan. Tapi sebagaimana disampaikan tadi Mas Iskandar bahwa ini sebagai apa akan banyak yang apa ya kumbang-kumbang yang mendekati, akan banyak yang hisap sumber daya itu. Nah, sementara kumbang-kumbang itu tidak semuanya mau untuk benar-benar menyelesaikan problem di masyarakat. Maka yang tidak kalah menarik tadi saya katakan soal kemandirian desa. Bagaimana kemandirian itu akan muncul ketika kesadaran-kesadaran masyarakat itu sendiri sudah ada gitu. Kenapa saya mengatakan hal ini? 2015 kami bentuk satu kelompok masyarakat peduli KMPTB di 2 kecamatan sebagai role model di Kabupaten Cirebon tanpa bantuan, tanpa dukungan sumber daya APBD, sumber daya APBD ya. Kami menggunakan pola-pola kemandirian, ada yang kami latih membuat kue, ada yang kami manfaatkan bentuk apa sampah ya, rongsokan, pemanfaatan rongsokan. Dan itu bisa, saya pikir bisa menjadi satu role model kemandirian masyarakat itu akan mampu menyelesaikan problem eliminasi TBC. Maaf kata, bicara APBD berapa sih uang yang ada gitu. Orang sakit di desa bukan hanya soal TBC gitu. Artinya banyak kesehatan yang lainnya. Sehingga kalau mau bermain di situ, maka mungkin bukan isu TBC-nya, tetapi isu kesehatan secara umum. Ya, isu kesehatan secara umum itu. Nah, lalu kemudian pertanyaan, ketika bagaimana menciptakan kemandirian masyarakat itu sendiri? Kalau bicara soal kesadaran, kita semua ini sebagai orang-orang yang hari ini masih tetap berkutat dalam ruang-ruang penanggulangan TBC di komunitas, mungkin bisa bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana kita menyadarkan masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat? Apakah semua orang-orang di sekitar kita itu sudah tahu yang sebenarnya tentang TBC? Kalau tadi ternyata di lingkungan kita masih menemukan orang-orang yang berpikiran TBC itu adalah penyakit kutukan, TBC itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, itu artinya bahwa proses kita sebagai komunitas untuk membantu pemerintah mengedukasi masyarakat itu belum selesai. Maka ketika pengetahuannya belum ada, bisa dipastikan kesadaran itu tidak akan muncul gitu. Seperti itu, sehingga hal yang paling mudah menurut saya yang perlahan tapi saya yakin kemudian nanti akan mewujud eliminasi, benar-benar eliminasi TBC tadi, adalah kita memulai kemandirian desa dengan kemandirian keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa bisa punya pemahaman, punya kesadaran yang baik, khususnya tadi dalam penanggulangan TBC. Kita sadarkan masyarakat, tetangga, dimulai dari tetangga-tetangga terdekat kita, dimulai dari keluarga kita sendiri. Berikan pengetahuan yang benar, berikan pengetahuan yang sebaik mungkin soal pentingnya melakukan penanggulangan TBC. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Roni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kang Ayat ini tadi udah menyampaikan strategi dan siasatnya. Dan ini saya kira ada pertanyaan-pertanyaan yang ada 2 pertanyaan terakhir ini sebelum nanti Mas Iskandar juga sekalian bisa closing. Karena ini agendanya 1 jam teman-teman, karena ngabuburit saja. Sehingga teman-teman yang dari WIT, kawan-kawan yang dari Indonesia Timur, saya kira udah masuki buka puasa ya, yang dari Wita saya kira ada mau OTW. Nah, yang dari WIB ini masih proses untuk persiapan. Nah, ini saya bacakan ada pertanyaan dari Pak Yakobus Kristono dari Yayasan Kalandra, memanfaatkan ruang-ruang anggaran yang ada di daerah, khususnya di desa melalui BLUD atau melalui dana desa menjadi tantangan tersendiri bagi OMS atau penggiat TB. Apalagi sudah ada juga regulasi yang mengatur di Kementerian Desa terkait support untuk isu TB atau penyakit menular. Tantangannya antara lain seberapa besar kasus TB di desa sehingga menjadi prioritas desa tersebut untuk
menggunakan dana desa, bisa jadi banyak terjadi kasus TB di perkotaan. Tantangan yang lain adalah isu TBC belum masuk dalam program prioritas di wilayah tersebut. Nah, ini saya kira nanti bisa direspon oleh Mas Iskandar. Saya bacakan lebih lanjut ini dari pertanyaan berikutnya dari Bang Didin Abidin. Bagaimana langkah yang harus ditempuh supaya akses untuk kegiatan di TB itu bisa dialokasikan oleh desa tersebut, agar kegiatan itu bisa kontinu dilaksanakan dalam setiap tahun oleh desa. Nah, ini silakan Mas Iskandar untuk merespon dua pertanyaan ini. Saya kira menarik ini. Sekalian bisa closing statement Mas Iskandar nanti. Ya, ya pertama dari Mas Yakubus atau tadi sebelumnya dari Mas Ajat ya. Iya, Pak Bang Ayat ya, Ya, dari Cirebon ya. ya Bang Ajat dan abang saya juga nih dari Mas Yakubus. Itu yang memang jadi apa ya, jadi tantangan kita ya. Ruang-ruang ruang ruang-ruang apa ruang-ruang pembahasan anggaran atau ruang-ruang negosiasi, ruang-ruang interaksi kepentingan dalam pembahasan di perencanaan dan penganggaran baik itu di level daerah maupun di level desa itu menjadi bagian dari tantangan kita untuk bisa meyakinkan para pihak agar pengambilan kebijakan itu berpihak kepada kebutuhan warga korban atau penderita penyakit ini. Tentu, tapi apakah memungkinkan untuk mendorong adanya kemandirian desa tadi yang diangkat oleh Bang Azad? Kemandirian desa yang diawali dengan kemandirian keluarga itu hal yang menurut saya harus didukung sepenuhnya karena memang kemandirian itu hal yang penting dan dengan begitu kita mereduksi potensi munculnya dependensi atau ketergantungan secara total, secara mutlak pada sumber daya di eksternal. Nah, soal kemandirian desa tadi tergantung cara pandang kita menempatkan dana desa itu sebagai bagian dari intervensi negara untuk mengendalikan desa sehingga desa tidak bisa mandiri, atau itu bagian dari hak desa untuk dikelola dan desa punya satu ruang yang cukup lega untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan prioritas di mana TB salah satunya konteks lokalnya masing-masing. Nah, itu yang menjadi tantangan kita ya. Karena relasi antara negara dengan desa dalam relasi ini termasuk dalam hal relasi kepentingan dengan transfer dana desa ke seperti itu cukup bisa kita bahas, kita jadi bahan perdebatan. Apakah itu menunjukkan apakah selama ini arahnya ke arah kemandirian desa atau malah membuat desa mengalami ketergantungan seperti yang kita alami selama ini di daerah otonomi kabupaten, kota, dan provinsi, di mana negara begitu dominan sehingga PAD pendapatan asli daerah itu menjadi sangat kecil. Nah, desa juga seharusnya bagaimana mendorong supaya pendapatan asli desa itu lebih besar, lebih dominan daripada dana transfer dari luar. Apa itu dari BPN atau mungkin dari APBD provinsi, kabupaten, kota. Nah, untuk bisa merebut istilah dalam bahasa advokasi ya, untuk merebut ruang-ruang sumber daya itu, ruang-ruang perencanaan, penganggaran, di mana itu merupakan ruang-ruang negosiasi, ruang-ruang transaksi agar kepentingan kita yaitu eliminasi TBC dapat dialokasikan anggarannya di APBD maupun APBDes. Upaya kita untuk berjuang itu tentu tidak semata-mata mengandalkan kekuatan kita sebagai aktivis NGO,
tapi juga harus berkolaborasi tadi yang seperti disinggung oleh Mas. Kolaborasi kepada para pihak yang memiliki orientasi, memiliki nilai dan memiliki kepentingan yang sama dengan kita. Itu sama-sama berjuang untuk mendorong satu nilai, yaitu akses bagi penderita TBC terhadap sumber daya di level desa dan di level daerah. Itu kata kunci yang menurut saya penting harus kita coba dorong bersama-sama. Karena desa dengan punya otonomi untuk mengelola sumber dayanya secara optimal, dengan kewenangan yang dimiliki, dengan otonomi yang dimiliki, maka sesungguhnya desa akan menjadi bunga yang memikat, menarik banyak kumbang. Nah, moga-moga kita bisa merawat bunga ini dengan baik, tidak layu, tidak mati, tapi tetap bertumbuh besar, dan kita bisa menjadi kumbang yang memberikan kemanfaatan bagi bunga-bunga itu untuk berbuah. Terima kasih, Mas. Ya, makasih banyak Mas Iskandar. Saya kira dari desa ternyata kita bisa memasuki banyak perspektif, banyak layer ya kawan-kawan. Tadi Mas Iskandar juga bicara soal di awal bagaimana upaya untuk satu lembaga, satu manajemen di desa, terutama untuk eliminasi TBC, sehingga cita-cita eliminasi TBC pada tahun 2030 itu bisa tertunaikan, sekalipun kita secara posisi ranking masih nomor 2, nomor 1 adalah India. Nah, dari kawan-kawan yang lain, terima kasih atas perbaginya tadi, membagi pengalaman, membagi perspektif, dan selamat berbuka bagi teman-teman yang sudah dari WIT, kawan-kawan dari Indonesia Timur, yang di Indonesia Tengah juga lagi menyiapkan untuk berbukanya, dan yang dari WIB ini sedang proses juga ini. Dan teman-teman, saya kira sebelum saya tutup, mohon teman-teman untuk buka layarnya. Yuk kita foto bareng, kita mengabadikan momen bersama ini di pertemuan seri pertama, dan jangan lupa masih ada seri kedua, seri ketiga, dan seri keempat yang intinya nanti akan berpuncak pada tanggal 1 April. 1, 2, 3. Ya, baik. Makasih banyak teman-teman. Mas Iskandar, makasih. Kawan-kawan yang lain, makasih banyak. Sampai ketemu lagi di hari Senin untuk seri kedua. Saya tutup sekian dan selamat beraktivitas, selamat berbuka puasa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buka, yuk bukber dul.